Halo teman-teman semua, bagaimana pendapat Anda ketika mendengar kalimat manajemen ASN dan Smart ASN? Pada video kali ini, mari kita bahas mengenai manajemen ASN dan Smart ASN disertai beberapa figur PNS yang sudah mengimplementasikannya. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian, apa itu Smart ASN? Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia. Keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai, namun dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Kerangka kerja literasi digital terdiri dari digital skill, digital safety, digital kultur, dan digital etik. Berikut ini adalah beberapa figur PNS yang sudah mengimplementasikan manajemen ASN dan Smart ASN. Figur teladan PNS pertama dimulai dari sosok inspiratif yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta. Sosok teladan yang berhasil meraih anugerah ASN 2021 sebagai ASN inspiratif. Beliau adalah Farhan Nurrahman. Farhan Nurrahman adalah sosok di balik suksesnya Taxmin. Taxmin bukan sekedar sebutan bagi admin media sosial, melainkan sebuah sistem terintegrasi dalam pengelolaan media sosial Direktorat Jenderal Pajak yang digerakkan oleh 591 Taxmin di seluruh Indonesia. Melalui adanya Taxmin, Farhan berhasil mendiseminasikan informasi mengenai perpajakan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi perpajakan yang cepat dan tepat. Berawal dari akun Twitter @kringpajak saat bekerja di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Ditjen Pajak di tahun 2014, Farhan Nurrahman kemudian membangun sistem medsos di Ditjen Pajak RI dengan mengajak 560 pegawai bersama-sama membangun dan mengembangkan sistem Taxmin pada 2017. Beliau juga membagikan pengetahuan dan kemampuannya dalam mengelola media sosial melalui pelatihan gratis. Pelatihan ini ditujukan kepada instansi atau lembaga pemerintah lainnya dengan tujuan agar dapat memperbaiki birokrasi pemerintah secara bersama-sama melalui media sosial. Sehingga bukan hanya Ditjen Pajak saja yang maju, tetapi juga dengan instansi lain. Farhan menyadari pertumbuhan dunia digital yang pesat akan berpengaruh terhadap banyak hal, layanan dan informasi mengenai perpajakan, yang juga membutuhkan dukungan informasi digital untuk penyebaran yang lebih luas. Farhan Nurrahman berharap agar semakin banyak ASN nantinya dapat mengelola media sosial dengan baik, agar citra pemerintah di media sosial juga semakin baik. Figur ASN teladan inspiratif kedua adalah Profesor Rinawati Rosiswatmo, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Lahir di Sungai Piuh, tanggal 24 Desember 1951, Profesor Rinawati mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 1986. Kategori ASN inspiratif diperoleh oleh Profesor Rinawati atas inovasi dalam pengembangan alat bantu nafas MixSafe yang diperuntukkan bagi bayi baru lahir. Angka kematian bayi di Indonesia menduduki peringkat ke-6 tertinggi di Asia Tenggara akibat afiksia atau ketidakmampuan untuk bernafas saat lahir. MixSafe diharapkan mampu menolong bayi yang baru lahir agar dapat bertahan hidup. Alat ini merupakan hasil kerjasama para ahli dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, serta Universitas Gadjah Mada selama 2 tahun. Proses mewujudkannya sudah melalui uji berulang kali, hingga siap untuk digunakan. Saat ini, MixSafe secara luas telah digunakan di seluruh pelosok Indonesia dan telah diakui sebagai alat bantu nafas bayi baru lahir yang berstandar internasional. Dalam upaya menurunkan angka kematian bayi,
Profesor Rinawati telah berkunjung ke hampir seluruh provinsi di Indonesia untuk melatih agar tenaga kesehatan mampu menggunakan alat ini. Selain Indonesia, beberapa negara sekitar juga menyatakan minat dan telah mengajukan untuk permohonan pengadaan MagSafe, termasuk diantaranya Dubai serta negara-negara di Afrika. Dengan diangkatnya Profesor Rinawati sebagai ASN inspiratif, diharapkan bisa menjadi contoh yang baik untuk ASN, bagaimana kita semua menerjemahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan mengubahnya menjadi sebuah solusi yang tepat. Seorang ASN harus bangga mengabdi pada bangsa, dan itu ada pada sosok Profesor Rinawati. Tokoh ASN teladan yang ketiga adalah James Zulfan. Shalom, saya James Zulfan dan saat ini saya bertugas sebagai fungsional perekayasa muda di Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat ini di era 4.0, efisiensi waktu dan biaya menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya pembangunan bendung irigasi dalam rangka menjaga ketersediaan air dan ketahanan pangan. Seperti kita ketahui, proses pembangunan bendung konvensional cukup kompleks dari segi waktu, biaya, dan aksesibilitas pengerjaan di lapangan. Oleh karena itu, saya dan tim mengembangkan teknologi bendung modular untuk membuat proses pembangunan bendung yang lebih efektif dan efisien. Teknologi ini menggunakan modul blok beton terkunci yang didesain khusus untuk kepraktisan di lapangan. Inovasi bendung modular ini dikembangkan untuk menjawab tantangan dunia konstruksi, yaitu pembangunan yang lebih cepat, murah, mudah, dan ramah lingkungan. Dari Bapak James Zulfan, kita dapat meneladani nilai-nilai karakter seorang Smart ASN. Nilai yang dapat kita teladani dari beliau, pertama adalah integritas, baik integritas dalam bertugas maupun dalam menjalankan proyek. Selain itu, beliau juga memiliki karakter berwawasan global, berjiwa entrepreneurship, memiliki networking yang baik, serta menguasai bahasa asing, termasuk bahasa Inggris. What if I told you that we can not only build castles or spaceships using Lego, but we can actually make real them like this? Masih banyak lagi figur PNS yang dapat kita teladani. Tugas kita untuk menjadi PNS di masa depan adalah menjadi PNS yang baik dengan profesional dan berintegritas, serta mengedepankan prinsip berakhlak, manajemen ASN, dan Smart ASN. Kami Pancasila, kami Indonesia, kami bangga melayani bangsa.